Selamat datang di kampus UIN. Tapi ada satu hal yang aku harus kasih tahu. Dan ini bakal buat kalian mikir kenapa harus kuliah di sini. Secara mendasar, yang membedakan antara PTKIN dengan institusi pendidikan yang lain adalah dengan fondasi religiusitas Islamnya. Artinya semua tatanan yang ada di kampus UIN baik dalam segi pembelajaran maupun sistem itu semua berlandaskan paradigma Islam. Tapi dengan semua itu, apakah itu meniscayakan semua yang mau masuk UIN itu harus mondok dulu? Mari kita pikirkan. Ada hal menarik teman-teman, di mana beberapa PTKIN atau UIN yang ada di Indonesia itu menerapkan program yang namanya wajib ma'had. Sederhananya, program wajib ma'had ini adalah suatu regulasi atau kebijakan yang mana itu mengharuskan para mahasiswa baru untuk mondok terlebih dahulu sebelum memasuki kampus. Bukan sebelum, tapi ketika mau memasuki kampus. Artinya mahasiswa baru semester 1 itu diwajibkan untuk mondok, dan mondoknya itu tentu di kampusnya, di ma'had yang disediakan oleh UIN. Saya ambil contoh studi kasus di UIN Wali Songo. Untuk tahun ini regulasi kebijakan ma'had itu teman-teman maba semuanya, mahasiswa 1 baik dari semua fakultas baik umum ataupun tidak, itu ada yang namanya program wajib ma'had selama 4 bulan, dan ini dibagi menjadi 3 golongan. Berbeda seperti angkatan awal di UIN Wali Songo waktu di tahun 2023, angkatan saya yang mana teman-teman ma'had itu cuma dibagi jadi 2 gelombang. Mengapa hal ini terjadi? Karena di periode sekarang atau mahasiswa sekarang itu punya rentan waktu 4 bulan saja, karena semua santri-santrinya itu difokuskan di kampus atau ma'had UIN sendiri, yang mana itu nggak bisa menampung seluruh mahasiswa secara langsung dalam 1 kali gelombang. Dan pertanyaannya, apakah seandainya jika ingin mengimplementasikan nuansa keislaman pondok pesantren itu hanya bisa diterapkan dengan hanya waktu 4 bulan? Saya berani katakan, karena saya juga pernah mondok, 4 bulan itu nggak akan dapat apa-apa teman-teman, baik dalam segi ilmunya dan semua hal. Dan faktanya teman-teman, regulasi tentang kewajiban wajib ma'had di PTKIN itu tidak ada kebijakan secara nasional menaungi hal tersebut. Artinya Kemenak tidak melegitimasi bahwa semua itu PTKIN harus wajib ma'had. Itu nggak ada regulasi demikian. Yang artinya setiap ada kebijakan wajib ma'had itu murni inisiasi daripada kampus tersebut, kehendak pribadi dari kampus tersebut. Karena tidak ada kewajiban memang dari kebijakan secara nasional untuk mewajibkan semua mahasiswa baru yang ada di UIN itu untuk ma'had. Dan ada fakta yang paling pahit dari ini semua teman-teman, bahwa ini bukan cuma tentang kebijakan ma'had yang sembrono, tapi ini tentang beban ekonomi yang harus ditanggung teman-teman mahasiswa baru. Karena seperti ini, 4 bulan yang ada di UIN Wali Songo yang saya kasuskan di sini itu menghabiskan biaya sekitar 4 juta rupiah, dan semua itu masih di luar UKT yang harus dibayar. Yang artinya sebelum mahasiswa baru masuk di UIN Wali Songo kita sudah dibebankan 2 hal. UKT memang kewajiban, tapi ada 1 hal lagi yang mana itu harus dibayar, dan itu sebanyak 4 juta rupiah, dan itu hampir setara UKT, yaitu program ma'had. Pendidikan itu idealnya membebaskan teman-teman, bukan menjerat. Artinya kita semua tahu bahwa biaya yang harus banyak dikeluarkan itu adalah ketika masuk awal kampus. Kita harus nyari uang buat UKT. Ini ditambahi lagi dengan adanya biaya untuk program wajib ma'had. Memang nominal 4 juta bagi sebagian orang itu kecil, sangat kecil. Tapi bagi saya pribadi 4 juta itu adalah beban dan hutang yang harus dicari ke sana sini. Dan 4 juta itu adalah gaji dari orang-orang menengah ke bawah selama berbulan-bulan. 4 juta itu bukan cuma nominal teman-teman. 4 juta itu bukan cuma nominal. Bagi petani itu adalah tanah yang harus dijual. Bagi peternak itu adalah ternak-ternak yang harus kembali dijual untuk menutupi hal tersebut. Jadi kalau seandainya kampus memang ingin memanusiakan manusia, ingin semua orang punya akses pendidikan, maka tak kira regulasi ini harusnya tidak membebankan. Tidak akan ada protes di sana sini harusnya kalau seandainya regulasi ini memang untuk kebaikan. Saya tahu niatnya memang sangat baik, tapi apakah berjalan linier dengan implementasinya? Apakah santri yang sudah bayar dan dimondokkan mereka sudah terjamin mereka bakal lebih baik dari sebelumnya? Apakah memang demikian? Mungkin iya, untuk orang-orang dengan program studi yang linier dengan pemikiran Islam seperti ilmu hadis dan juga tafsir Al-Quran.
Tapi bagaimana dengan jurusan-jurusan umum seperti biologi, ilmu politik, sosiologi? Apakah mereka bisa merasakan hal tersebut? Dan tak kira hal tersebut sangat tidak bisa dipakai untuk orang-orang bahkan di dalam mata kuliah untuk orang-orang yang punya jurusan yang umum. Karena itu harusnya ini bukan kewajiban. Program MAHAT itu bukan kewajiban, bukan cuma soal tidak linear tentang pengetahuan, tapi ini adalah beban ekonomi yang harus ditambah oleh setiap keluarga, masing-masing keluarga. Dan kita tahu bahwa semua orang, banyak orang, mayoritas orang itu masih golongan menengah ke bawah. Dan tentunya program wajib MAHAT itu adalah bagi banyak orang. Saya bukan cuma ingin menghadirkan sebuah kerusakan sistem dan segala macam teman-teman, tapi saya ingin menghadirkan satu alternatif untuk kalau seandainya program MAHAT ini tetap dijalankan. Yang pertama jelas, program wajib MAHAT itu harusnya menjadi opsional, bukan kewajiban. Artinya kalau seandainya memang ada orang-orang yang ingin berkuliah tapi juga sambil mondok dan itu mau dinaungi UIN, ya silakan jadikan itu opsional. Tapi jangan patok rata semua harus wajib MAHAT dong. Gak bisa seperti itu. Dan kemudian kalau seandainya regulasi ini mau ngebantu semua pihak, orang-orang yang kebutuhannya kurang bisa dinaungi lewat program MAHAT ini. Artinya mereka akan dibina langsung oleh kampus, mereka akan dibiayai langsung oleh kampus lewat program MAHAT. Begitu. Jadi yang pertama, ini nggak bisa jadi kewajiban tapi bisa jadi option. Yang kedua, ini bisa mewadai untuk orang-orang yang tidak punya akses berpendidikan. Karena kita pakai nuansa agama Islam lagi-lagi teman-teman. Jika seandainya niatnya memang sebaik itu, idenya sebesar itu, gagasannya sebaik itu, ini harusnya didialogkan oleh semua kalangan, utamanya mahasiswa, bukan cuma petinggi-petinggi tentunya yang punya kepentingan. Iya kan? Kita tahu negara kita Indonesia memang dalam kondisi politik yang sangat kacau. Bagaimana komunikasi para pejabat yang tidak sampai kepada masyarakat, tidak ada dialog dalam kebijakan. Aku tahu kampus memang miniatur negara, tapi tak kira kita tidak bisa mengaplikasikan juga yang terjadi di negara ini. Kalau seandainya komunikasi para petinggi pejabat itu buruk, maka ya jangan di kampusnya, jangan kayak gitu. Kita ini institusi pendidikan, apalagi UIN dengan background keislaman. Kalau misalnya regulasinya memang sebesar itu, seberimpact itu, sebagus itu, maka harus ada dialog di sana. Mari dengarkan kita rumuskan bareng-bareng biar manfaatnya terjerat untuk semuanya. Jadi setelah ini mari Bapak Ibu, mari kita bincangkan apakah regulasi MAHAT ini memang teraplikasikan dengan baik atau kita bisa rumuskan kembali langkah-langkah solutifnya. Mungkin saya tawarkan seperti tadi. Saya membuka ruang akses dialog untuk itu, untuk ke semua pihak, baik DEMA, baik para aktivitas akademika di kampus dan segala macam. Mari kita dialogkan karena regulasi MAHAT itu sangat berimpact banyak buat mahasiswa baru teman-teman. Oke, itu saja dari saya. Saya Alfani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.